Siapa coba yang pengen dipecat, kontrak kerjanya nggak diperpanjang, terus susah buat cari kerjaan lagi. Tapi kadang hidup emang bisa seenaknya ngerobek semua yang udah kita bangun. Terus kalau udah kejadian kayak gitu, apa yang bisa dilakuin? Kalau Chef Endut satu ini sih nyoba bangun bisnis sendiri dari nol. Bahkan cuma berbekal truk rongsokan. Udah gitu nggak punya banyak support system lagi. Ketika dunia menertawakannya, dia memutuskan untuk menyalakan kembali apinya dari awal. Ini adalah kisah seorang chef yang kehilangan segalanya, tapi berusaha menata ulang semua dari awal dan bangkit lewat tekad yang kuat dalam film Chef. Om-om Endut ini namanya Carl Casper, diperanin sama Jon Favreau. Tapi kita panggil aja Chef Endut. Dia ini kerja jadi kepala chef di sebuah restoran. Hobinya emang masak. Ya bisa dibilang passion juga lah. Dia selalu pede kalau menu-menu buatannya itu yang paling enak. Chef Endut ini juga seorang duda anak satu. Jadi selain sibuk kerja, dia juga ribet ngurusin anaknya. Kayak sekarang nih, lagi kerja gini, dia masih harus jemput anaknya. Tipe bapak-bapak yang bertanggung jawab nih kayak gini. Lagi sibuk kerja, masih mau aja jemput anaknya. Nama anaknya Chef Endut itu Percy. Kita panggil aja Percy Boy. Habis jemput Percy Boy, Chef Endut masih harus beli bahan-bahan masakan di pasar. Ribet amat emang nih hidupnya. Semua dia kerjain sendiri kayaknya. Bukannya beli bahan masakan doang, tuh bapak anak malah nyobain makanan pasar juga. Sampai-sampai Chef Endut jadi telat balik lagi nih ke restoran. Suasana dapur restoran jadi agak kacau karena Chef Endut kelamaan baliknya. Belum lagi tiba-tiba ada manajer restoran yang nyelonong masuk ke dapur. Namanya Molly, diperanin sama Scarlett Johansson. Tapi kita panggil aja Macan alias manajer cantik. Si Macan bilang kalau pemilik restoran yang namanya Pak Rifa bakal dateng ke restoran buat mantau kerjaan Chef Endut. Soalnya hari ini tuh makanan restoran bakal direview sama kritikus makanan. Emang paling sebel gak sih kalau bos tiba-tiba datang? Dan bener aja dong, Pak Rifa datang dan langsung komen soal masakan Chef Endut. Pak Rifa juga mau ikut campur soal menu yang bakal disajiin sama Chef Endut. Padahal Chef Endut maunya sesuai kreativitas dia. Sampai akhirnya Pak Rifa minta anak-anak chef keluar dan dia mau ngobrol berdua sama Chef Endut. Mereka cekcok dah tuh soal ide masing-masing terkait menu yang bakal disajiin buat kritikus. Pak Rifa minta Chef Endut bikin menu makanan terkenal yang pernah dibikin, tanpa ngubah-ngubah atau coba menu baru. Mau gak mau, Chef Endut nurutin dah tuh permintaan Pak Rifa itu. Dan momen itu pun dijalanin sengalirnya aja dah. Besoknya penilaian dari kritikus makanan udah ada di internet buat menu makanan yang dibikin sama Chef Endut. Awalnya review dari kritikus kerasa anget nih, tapi makin dibaca, ternyata reviewnya justru bisa dibilang jelek. Karena makanan buatan Chef Endut nggak memuaskan sampai dikasih bintang 2. Food sent back to the kitchen. 2 stars. Jelek amat cuma dikasih bintang 2. Chef Endut langsung stres dan curhat ke si Macan panjang kali lebar. Abis itu si Macan sama Chef Endut bukannya pulang ke tempat masing-masing, malah berduaan tuh dia. Chef Endut masakin makanan buat si Macan. Ya si Macan kesenengan dong. Besoknya Chef Endut balas dendam karena udah dikasih bintang 2. Chef Endut muter otak dan kerja keras semalaman di dapur restoran buat bikin menu baru yang paling manyos. Terus pas koki restoran datang, Chef Endut minta mereka buat cobain masakan yang udah dibikin semalaman itu. Dan si koki langsung suka sama makanan buatan Chef Endut. Wow. Fucking unbelievable, man. Abis itu Chef Endut juga minta koki lain cobain makanannya. Dan koki itu juga suka banget. Emang sebenarnya enak-enak nih makanan Chef Endut satu ini. Di restoran masak, di rumah Chef Endut juga masak. Dia masak buat Percy Boy itu. Karena penasaran sama apa yang diomongin di sosial media tentang makanannya, Chef Endut minta Percy Boy buat bikin akun sosmed. Pas dibikinin akun sama Percy Boy, Chef Endut shock dikasih tahu kalau kritikan tentang makanannya tersebar di media sosial dan para netizen langsung skeptis sama makanan Chef Endut. Ya namanya juga netizen kan ya. Wah, jadi kurang bagus nih reputasinya Chef Endut. Abis itu Chef Endut langsung minta diajarin cara pakai sosmed sama Percy Boy.
Abis itu, langsung banget Chef Endut main-mainin akun sosmed yang baru dia bikin. Baca-baca review makanannya tuh dia. Sampai-sampai Chef Endut tahu kalau dia juga dibandingin sama chef lain. Karena emosi dibandingin sama chef lain, Chef Endut ngetik komentar julid ke sosmed. Bahkan sampai mention chef lain itu. Nih ikut-ikutan arus netizen nih. Lah, bukannya malah jadi makin memperburuk reputasi tapi itu ya. Besok paginya Percy Boy shock lihat di sosmed kalau akun ayahnya udah di-follow sama 1000-an orang. Yeah, 1,653 followers since last month. Abis itu ayahnya juga cerita kalau dia kasih komentar ke chef lain pakai kata-kata jelek. Pas tahu soal itu, Percy Boy langsung ngecek komentar itu dan ternyata udah dibalas lagi tuh sama chef lain dengan kata-kata yang jelek juga. Gara-gara itu Chef Endut sampai curhat ke kawanan koki restoran karena dia kayak jadi abis adu mulut sama chef lain ini. Tapi Chef Endut juga seneng karena followersnya ya jadi makin nambah lah. Karena kebawa suasana, Chef Endut malah makin-makin pengen ngebales komentar chef lain di sosmed itu. Kawanan koki itu udah ngelarang Chef Endut buat balesin komen. Tapi Chef Endut malah batu dan beneran dikirim balasan komentarnya. Chef Endut bilang kalau dia siap nantangin chef lain itu biar tahu rasa masakannya tuh kayak gimana. Besoknya, sebelum menghadapi masakan restoran untuk chef lain yang ditantangnya buat datang itu, Chef Endut nitipin anaknya dulu ke mantan istrinya. Namanya Inez, diperanin sama Sofia Vergara. Tapi kita panggil aja Bu Nez. Sebelum Chef Endut pergi, Bu Nez terus-terusan ngingetin kalau Chef Endut itu bisa bikin restoran sendiri tanpa harus kerja sama orang lain. Bu Nez nyaranin Chef Endut buat bikin food truck. Is this about the food truck? I don't want to talk about the food truck again. Why not? You can cook your own food, you can be your own boss, you can look at it for all the parties that I'm doing. Tapi Chef Endut masih belum mau nyoba bikin food truck atau bisnis restoran sendiri karena masih nyaman kerja sama orang lain. Lanjut deh, Chef Endut kerja keras buat masak makanan paling enak buat chef lain yang ditantangnya untuk dateng nyobain makanan di restoran dia. Suasana di dapur restoran kios banget tuh. Sampai-sampai lagi nyiapin makanan ada aja cekcok antara Chef Endut sama Pak Rifa gara-gara komentar nyeleneh Chef Endut di sosmed. Udah gitu, Pak Rifa juga minta Chef Endut buat masak makanan yang udah pernah dibikin aja. Nggak dibolehin bikin menu baru. Ngegas dong Chef Endut karena dilarang melulu. Sampai akhirnya cekcok itu bikin Chef Endut emosi dan ninggalin restoran. Setelah pergi ninggalin restoran, Chef Endut beli bejibun bahan masakan dan ngolah itu di dapur rumahnya sendiri. Dia bikin dah tuh sekreatif mungkin apa aja dah yang dia mau. Di sisi lain, suasana dapur restoran malah kelihatan makin chaos tanpa kehadiran Chef Endut. Apalagi di restoran itu udah ada chef lain yang cekcok sama Chef Endut di sosmed. Dia nanyain tuh, kemana Chef Endut? Is Chef Casper here? Unfortunately, he was called away. Chef Endut masih sibuk ngoseng-ngoseng masakan di dapur rumahnya sendiri. Karena nggak ketemu sama Chef Endut, si chef lain itu malah ketik-ketik di sosmed buat ngatain kalau Chef Endut cupu karena nggak ada di restoran. Chef Endut yang lihat ketikan itu di sosmed langsung tinggi dong tensinya. Chef Endut bilang ke si Macan kalau dia bakal datang ke restoran buat menghadap ke si chef lain itu. Nggak lama kemudian Chef Endut balik lagi ke restoran dan langsung ngomel-ngomel nyerocos ke chef lain itu. Si Chef Endut emosi banget. You know how hard I work for this shit? Do you know how my whole staff works? Pas Chef Endut marah-marah, ada aja orang yang rekam video. Sampai-sampai video itu tersebar luas di sosmed dan jadi bahan omongan netizen. Di tengah kekacauan hatinya itu, Chef Endut cuma bisa hubungin Bu Nez dan Percy Boy. Karena ya cuma mereka berdua doang dah tuh yang Chef Endut masih punya. Chef Endut minta ke Bu Nez supaya dia ngurus Percy Boy dulu selama Chef Endut masih bermasalah dengan pekerjaannya. Ya elah ribet banget dah. Karena lagi stres nih, malamnya Chef Endut pergi ke tempat minuman buat ketemu sama teman-teman koki dan ngilangin stres. Di situ Chef Endut juga curhat ke si Macan kalau dia udah nggak dapet tawaran kerja di restoran manapun. Chef Endut ngerasa kehilangan arah. The truth of the matter is, nobody's calling me and I got no job prospects whatsoever. Si Macan nyaranin buat Chef Endut bisa lebih deket sama Percy Boy dulu, mumpung lagi nggak ada kerjaan. Besoknya Chef Endut langsung ke rumah Bu Nez buat ketemu sama Percy Boy. Tapi sebelum itu, Bu Nez malah ngajak Chef Endut cekcok dulu karena keadaan Chef Endut lagi kacau. Bu Nez minta Chef Endut untuk ikut dia ke kampung halaman dan jagain Percy Boy selama di kampung. Ya intinya minta quality time gitulah, yaitu dah quality time. Pas nyampe di kampung, Chef Endut, Bu Nez, sama Percy Boy langsung happy-happy tuh. Mereka abisin waktu sama-sama.
Bukan cuma itu, Chef Endut juga silaturahmi lagi sama bapaknya Bunez. Sebenarnya yang bikin shock bukan ketemu bapaknya, tapi ketemu mantan suami Bunez yang lain, yang lebih tajir, namanya Bos Marvin. Bunez pengen Chef Endut ketemu sama Bos Marvin buat kasih truk ke Chef Endut. Karena saat ini satu-satunya pilihan Chef Endut cuma bangun bisnis restoran food truck. Pas Chef Endut ketemu sama Bos Marvin, mereka sama-sama canggung tuh awalnya. Soalnya dua-duanya mantan Bunez. Sempet ngobrol-ngobrol dikit, akhirnya Bos Marvin liatin deh truk yang bakal dikasih kayak gimana. Ternyata truk yang dikasih tuh kayak truk rongsokan dong. Nasib emang nasib. Pengangguran ya kayak gini, mau nggak mau terima apa aja dah. Yang bikin makin ngenes, Chef Endut terima telepon dari kawanan kokinya di restoran dulu kalau mereka pada naik jabatan. Tapi si Chef Endut malah berurusan sama truk rongsokan. Nggak pakai lama-lama, Chef Endut langsung bersihin tuh truk rongsokan sampai kinclong dan dibantuin sama Percy Boy. Dari yang tadinya kotor, kumuh, dan buluk, itu truk jadi kinclong abis kayak baru beli. Ajaib emang kerja keras Chef Endut sama Percy Boy. Karena ada beberapa alat masak yang rusak, mereka juga beli peralatan masak baru supaya perlengkapannya lebih maksimal. Pas lagi ribet bebenah food truck, tiba-tiba ada kawanan koki si Chef Endut yang datang. Syok kagak tuh, baik banget tuh orang. Si koki tiba-tiba mau bantuin Chef Endut sama Percy Boy. You're a sous chef now. So? Food truck don't need a sous chef? Okay, fine, you're hired. Pays nothing. I'll take it. Si koki mau sukarela bantuin Chef Endut buat jadi asistennya. Gokil emang koki satu ini. Langsung aja tuh mereka bebenah bareng-bareng, nyiapin semua keperluan dan perlengkapan. Sampai akhirnya semua peralatan dan bahan udah lengkap, mereka coba bikin menu makanan yang cocok untuk di kampung itu. Mereka coba bikin menu ini itu dan nyobain satu persatu. Tapi yang paling menonjol itu menu roti sandwich. Bahkan Chef Endut juga ngajarin Percy Boy supaya bisa bantu masak makanan tuh. Gak lama kemudian mereka bertiga, Chef Endut, Koki, sama Percy Boy, coba jualan beneran di food truck itu. Dan gak nyangka, pembelinya langsung membludak dong. Bahkan mereka sampai kecapean tuh di malam harinya. Besok paginya mereka bertiga coba jualan lagi di daerah pantai. Cara jualan mereka heboh banget. Dan lagi-lagi pembelinya langsung membludak. Mereka bertiga sibuk banget layanin pembeli yang datang silih berganti. Gak cuma rame di pantai doang, restoran food truck Chef Endut juga rame di sosial media. Banyak netizen yang ngomongin soal food trucknya. Tapi di tengah-tengah itu ada aja nih petugas keamanan yang tiba-tiba datang dan nanyain izin food truck di daerah pantai itu. Chef Endut mah kalem-kalem aja soalnya dia udah punya izin. Tapi yang bikin shock, si petugas keamanan itu malah minta foto karena tahu Chef Endut itu terkenal. Sampai-sampai momen minta foto itu ngehambat proses jualannya. Kocak amat emang nih om-om petugas keamanan. Gak cuma jualan di satu tempat doang, food truck Chef Endut juga pindah-pindah tempat nih sekarang. Bahkan Percy Boy juga bikin akun media sosial supaya makin populer food trucknya. Pas pindah ke tempat lain, Chef Endut sempat beli bahan masakan dulu di pasar. Tiba-tiba pas balik ke food truck, Chef Endut shock dikasih tahu sama si Koki kalau antrian pembelinya udah rame banget. Gila, udah panjang banget kan antriannya. The power of social media emang nih. Mereka langsung buru-buru nyiapin makanan dan buka food trucknya buat layanin para pembeli yang datang. Nggak cuma pindah ke satu tempat, mereka juga pindah ke tempat lainnya. Di tempat yang berbeda kali ini, mereka pengen coba nambah menu baru. Mereka coba bikin sandwich pakai daging yang lebih maknyus. Bahkan kali ini mereka kerjasama dengan tempat restoran yang punya live music. Ya, biar makin asoy kan. Lagi-lagi nggak butuh waktu lama, antrian food truck mereka langsung panjang pol. Review positif juga bertebaran di sosial media. Mereka ngelayanin pembeli sampai malam hari. Pas lagi istirahat, Chef Endut ngomong berduaan sama Percy Boy. Chef Endut ngerasa Percy Boy punya bakat jadi chef dan mau bekerja keras. Become a really good cook. Not just for a kid, I mean you're really good. Abis dibilangin kayak gitu, Percy Boy jadi pengen selalu bantuin jualan Chef Endut terus. Dia pengen kalau weekend atau pulang sekolah bantu Chef Endut jualan. Waktu seneng-seneng mereka selama jualan di food truck pun udah selesai. Sekarang saatnya Percy Boy kembali ke aktivitas sehari-hari, yaitu sekolah. Namanya juga masih bocil kan? Percy Boy dibalikin lagi ke Bunez. Beberapa hari setelah itu, food truck Chef Endut pindah tempat dan mulai berjualan lagi.
Tapi kali ini ada Bu Nes juga yang ikut bantu jualan jadi kasir. Kok Bu Nes nih baik banget ya? Apa jangan-jangan ada indikasi cinta lama bersemi kembali sama Chef Endut? Kayak biasa, food truck Chef Endut selalu ramai pembeli, selalu membludak. Tapi ada satu pembeli yang bikin shock mereka. Ada si chef lain yang pernah cekcok sama Chef Endut itu. Tiba-tiba dia mau ngajak ngobrol berduaan dong sama Chef Endut. Si chef lain itu bilang kalau dia ternyata cuma seorang jurnalis, bukan chef terkenal. Lah, plot twist dong ini. Dia juga muji-muji sandwich bikinan Chef Endut. Dan dia mau jadi investor buat bikin food truck Chef Endut lebih besar lagi. Gila nggak tuh? I want to bankroll you, and I can't write about anything I have a vested interest in. Si jurnalis bilang kalau dia punya tempat yang strategis dan food truck Chef Endut bisa jualan atau buka cabang di situ. Singkat cerita, 6 bulan kemudian Chef Endut udah buka restoran sendiri karena biayanya dibantu sama si jurnalis itu. Chef Endut seneng pol-polan tuh dia. Bahkan sekarang malah jadi lebih deket juga sama Bu Nes. Cie. Kehidupan Chef Endut mengajarkan satu hal sederhana tapi berharga, bahwa kesuksesan sejati bukan soal pujian atau restoran besar, tapi tentang bisa mencintai apa yang kamu lakuin dan berbagi cinta itu dengan orang lain. Kita semua punya api di dalam diri, kadang dunia memadamkannya, tapi selama kamu berani menyalakannya lagi, kamu nggak akan pernah benar-benar gagal. Gimana nih pendapat kamu tentang film Chef? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.